Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Damai sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita akan melihat setelah Tuhan melalui Nuh memberkati Sem dan Zafet. Kemarin kita belajar itu, hari ini kita coba melihat kutukan Tuhan melalui Nuh kepada Ham. Kelihatannya si Kanaan yang memperbincangkan tentang kejatuhan Nuh itu, yang dia mabuk lalu kemudian telanjang, Bapak Ibu, tertidur telanjang di kemahnya. Lalu kemudian mereka menggosipkan begitu rupa. Lalu kemudian Nuh begitu dia sadar, dia tahu cerita itu, langsung dia mengutuk Ham, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian dia kutuk Kanaan, cucunya itu, Bapak Ibu. Nah, kutukannya itu, Nuh mengatakan bahwa Ham akan menjadi hamba yang paling hina. Sem disebutkan, terpujilah Allah. Jadi melalui Sem, Allah dipuji dan dimuliakan. Kepada Zafet, Tuhan mengatakan melalui Nuh bahwa kemahnya, tempatnya diperluas kepada Zafet. Tetapi kepada Ham, keturunannya, yaitu Kanaan, dia akan menjadi hamba yang paling hina. Hamba dari Sem, juga hamba dari Zafet. Orang-orang berkata, Bapak Ibu, dari Ham inilah, Bapak Ibu, kemudian penduduk Kanaan itu, Bapak Ibu, lahir keturunannya itu adalah penduduk Kanaan. Lalu kemudian kalau hari ini kekinian katanya Bapak Ibu, benua Afrika. Saya tidak mengerti tentang itu. Sekali lagi, kita tidak rasis. Jelas Tuhan mencintai segala bangsa. Kristus datang untuk semua umat manusia. Tetapi yang kita perlu renungkan bersama-sama, Bapak Ibu, bagaimana perkataan Nuh, bahasa saya mohon maaf, bahkan orang suci yang mabuk ini, orang ini yang mabuk, lalu kemudian dia mengutuki Ham, dan kutuknya sungguh-sungguh dirasakan oleh Ham dan keturunannya, seluruh penduduk tanah Kanaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian keturunan Ham, hidup mereka mengerikan, hidup mereka bergelimang dengan dosa, mereka berkanjang dengan dosa, mereka hidup jauh dari Tuhan. Dimulai dari peristiwa ketika Nuh mengutuk Kanaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Mari kita belajar. Kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita, Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati dengan doa-doa kita. Bahkan Nuh yang mabuk itu, perkataannya penuh dengan kuasa adikodrati, Bapak Ibu. Allah bekerja melalui perkataan Nuh, lalu kemudian menghukum Ham dan keturunannya menjadi bangsa yang begitu terbelakang. Orang-orang Kanaan itu manusia barbar. Ketika Mesir begitu maju, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi penduduk tanah Kanaan begitu kacau kehidupannya. Mereka begitu rusak. Ketika Tuhan kemudian panggil Abraham untuk menduduki tanah Kanaan, dan kemudian hari orang Israel untuk memusnahkan penduduk tanah Kanaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka itu adalah keturunan Ham, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, hati-hati dengan perkataan kita. Ada orang berkata, what you say, what you get. Apa yang kau katakan, itu yang kau dapat. Tidak selalu benar memang, Bapak Ibu. Tetapi, kenapa kita harus mengutuki? Kenapa kita harus berkata kotor? Kenapa kita harus berkata yang najis dan berdosa? Mari kita melihat Tuhan Yesus Kristus. Ketika dianiaya, Rasul Petrus berkata, dia tidak mengancam. Dia bisa saja dengan penuh kuasa adikodrati menghukum orang-orang yang menganiaya dia. Tetapi Kristus, tidak ada satu perkataan pun dari mulutnya keluar kutuk ketika dia tergantung di kayu salib. Dari 7 perkataan salib, tidak ada satu pun perkataan kutuk. Justru perkataan pertama yang dinaikkan Kristus di kayu salib adalah apa? Sebuah doa yang paling agung untuk orang-orang yang menghukum dia, untuk orang-orang yang menggantung dia. Justru berkat yang keluar dari mulutnya. Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama dari peristiwa Nuh. Hati-hati dengan perkataan kita. Jauh lebih baik kita memberkati, jauh lebih baik kita mendoakan daripada kita mengutuki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungkan kebenaran firman Allah sepanjang hari ini, Bapak Ibu, sambil kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.